Pernah kebayang nggak? Cuma karena sebuah unggahan di media sosial soal ijazah presiden, bisa jadi kasus hukum yang heboh banget di Indonesia. Nah, hari ini kita bakal coba urai kasus yang menyeret Dr. Tifa dan melihat gimana sih sebenarnya batas antara kebebasan berpendapat dengan konsekuensi hukumnya. Ini dia pertanyaan utamanya. Apakah sebuah analisis yang diposting di media sosial itu bisa dianggap kontribusi akademis buat diskusi publik? Atau jangan-jangan itu udah masuk pelanggaran hukum yang serius? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Jadi, semuanya ini berawal dari Dr. Tifauzia Tiasuma atau yang lebih kita kenal sebagai Dr. Tifa. Lewat akun media sosialnya, dia memicu kontroversi gede-gedean dengan mempertanyakan keaslian ijazah S1-nya Presiden Joko Widodo. Oke, kita langsung ke inti masalahnya. Dr. Tifa sekarang statusnya udah jadi tersangka dan lagi diselidiki sama polisi. Tapi, tim pengacaranya tentu nggak tinggal diam dong. Mereka melawan balik dan argumen mereka adalah, ini tuh bukan kasus pidana. Terus, gimana sih pembelaan dari pihak Dr. Tifa? Menurut tim hukumnya, apa yang dilakuin kliennya itu sama sekali bukan serangan pribadi. Justru, ini adalah sesuatu yang, sangat berbeda. Nah, kutipan dari pengacaranya ini, Muhammad Taufik, adalah kunci pembelaan mereka. Dia menegaskan kalau kliennya itu cuma melakukan analisis secara akademis, murni ilmiah, dan sama sekali nggak ada niat tersembunyi buat menyerang siapa-siapa. Argumen mereka diperkuat lagi sama beberapa poin ini. Pertama, mereka bilang Dr. Tifa itu nggak punya niat jahat, karena dia bahkan nggak kenal secara pribadi sama semua pihak yang terlibat. Kedua, isu ijazah ini kan sebenarnya udah lama jadi omongan publik. Dan yang ketiga, analisis Dr. Tifa itu katanya didasarkan pada bidang ilmunya, yaitu neuroscience. Nggak cuma itu. Tim pembelanya juga punya strategi hukum lain yang menarik banget. Mereka nggak cuma ngebantah tuduhannya, tapi juga mempertanyakan, emangnya ini wewenangnya polisi buat ngurusin masalah beginian? Nah, mereka bahkan ngutip pandangan dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang intinya bilang kalau sengketa soal sah atau enggaknya ijazah itu harusnya diselesaikan di pengadilan perdata, bukan lewat penyelidikan pidana oleh polisi. Ini kan strategi yang cerdas banget ya, buat mindahin medan perangnya ke ranah hukum yang berbeda. Tapi tentu aja polisi punya cerita yang beda banget. Setelah mereka melakukan penyelidikan yang super panjang dan mendalam, kesimpulan mereka itu 180 derajat berbeda sama argumen pembelaan. Dan ternyata kasus ini nggak cuma soal Dr. Tifa seorang loh. Polisi udah menetapkan total 8 orang tersangka, yang nunjukin kalau mereka melihat ini sebagai sebuah gerakan yang terkoordinasi. Dan biar kita kebayang ya seberapa serius penyelidikannya, polisi itu benar-benar nggak main-main. Mereka memeriksa 130 orang saksi, terus mereka juga konsultasi sama 22 orang ahli dari berbagai bidang ilmu. Dan yang paling bikin kaget, mereka menganalisis total 723 barang bukti. Gila kan? Ini nunjukin kalau penyelidikan mereka itu benar-benar mendalam banget. Lalu, apa kesimpulannya? Nah, ini dia. Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, analisis yang dilakuin para tersangka itu sama sekali tidak ilmiah. Justru, polisi menyimpulkan ada unsur edit dan manipulasi digital yang tujuannya buat menyesatkan publik. Ini bantahan telak buat klaim penelitian akademis dari kubu Dr. Tifa. Jadi 8 tersangka ini dibagi jadi 2 kelompok atau klaster. Coba kita lihat deh. Dr. Tifa ada di klaster kedua, bareng sama Roy Suryo dan Rismon Hasiholan Sianipar. Sementara klaster pertama isinya ada 5 nama lain. Pengelompokan ini kayaknya nunjukin gimana polisi melihat peran masing-masing orang dalam kasus ini. Jadi, apa aja sih tuduhan hukumnya? Para tersangka ini dijerat pakai pasal-pasal dari KUHP dan UU ITE. Kalau disederhanain, tuduhannya itu seputar pencemaran nama baik, menyebarkan tuduhan bohong, dan yang paling penting di era digital ini, manipulasi data elektronik. Ini tuduhan yang serius banget di Indonesia. Nah, karena posisinya makin jejepit nih sama hasil penyelidikan polisi, tim hukumnya Dr. Tifa ngambil langkah yang cukup drastis dan menaikkan level permainannya. Mereka beneran secara resmi minta langsung ke Presiden dan Kapolri buat mengeluarkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Wah, ini pada dasarnya adalah permintaan supaya kasusnya dihentikan total sama otoritas paling tinggi di negara ini. Jadi, kalau kita ringkas, disinilah letak pertarungannya. Di satu sisi ada tim pembela yang bilang, ini analisis akademis, bagian dari kritik publik yang sah. Tapi di sisi lain, polisi menyimpulkan, oh nggak bisa, ini udah masuk pidana, ada kebohongan dan manipulasi digital. Dua narasi yang benar-benar bertolak belakang.
Kasus ini benar-benar ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang relevan banget buat kita semua pengguna media sosial. Saat informasi bisa nyebar secepat kilat, gimana sih cara kita bedain antara hak untuk mengkritik dan tanggung jawab untuk nggak nyebarin kebohongan? Batasnya itu sebenarnya ada di mana? Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan bareng-bareng.